Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya membahas orientasi pada hasil. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena akan ada video berikutnya yang membahas tentang materi seleksi P3K maupun CPNS. Nah, langsung saja kita bahas materi P3K kompetensi manajerial, khususnya bagian orientasi pada hasil. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu orientasi pada hasil. Di sini definisinya adalah suatu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi inilah kemampuan dari orientasi pada hasil. Jadi di sini mempertahankan komitmen kita untuk menyelesaikan suatu tugas atau tanggung jawab. Lalu mengidentifikasi apa permasalahan terjadi, apa risikonya, dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan atau proses dengan hasil, gunanya untuk mencapai suatu keberhasilan organisasi. Di sini ada berbagai tingkatan atau level untuk kompetensi orientasi pada hasil. Level yang pertama, penjelasannya di sini bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Jadi di sini hanya bertanggung jawab saja untuk memenuhi standar kerja. Indikator perilaku yang pertama yaitu menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan. Lalu yang kedua, bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Dan yang ketiga, bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Jadi pada level yang pertama di sini kita bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja atau SOP-nya. Kemudian level yang kedua, deskripsinya berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerjanya. Jadi di sini ada tingkatannya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita memenuhi standar kerja atau mengikuti aturan. Nah, kalau yang kedua, di sini kita berupaya untuk meningkatkan hasil kerja yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Adapun indikator perilaku pada level yang kedua, nah di sini yang pertama, menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Lalu yang kedua, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Dan yang ketiga, memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. Jadi pada level yang kedua, di sini kita mencari atau mencoba dengan alternatif lainnya untuk meningkatkan hasil kinerja. Kemudian level yang ketiga, deskripsinya menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Indikator perilaku yang pertama di sini menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi. Lalu yang kedua, memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Dan yang ketiga, mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien
untuk mencapai target kerja unitnya. Jadi pada level ketiga, di sini kita yang awalnya ada standar kinerjanya, nah sekarang ada target kerjanya yang menantang. Dan dari sini kita beri apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja atau mencapai suatu tujuan dalam organisasi, mencapai target kerja unit. Kemudian level yang keempat, deskripsi itu atau penjelasannya mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Jadi kita dorong untuk mencapai target yang telah ditetapkannya. Kalau bisa melebihi hasil kerja sebelumnya. Adapun indikator perilaku yang pertama, mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Lalu yang kedua, memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi. Dan yang ketiga, mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target organisasi. Jadi di sini pada level yang keempat itu mendorong unit kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Kemudian level yang kelima, deskripsinya itu meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Jadi kita tingkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Di mana indikator perilaku yang pertama, memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Lalu, memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi atau nasional. Dan yang ketiga, membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional. Jadi inilah penjelasan dari level atau tingkatan pada kompetensi orientasi pada hasil. Kemudian contoh soal untuk orientasi pada hasil. Yang pertama, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Maka, nah di sini apa tindakan kita? Apakah A, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkannya dengan maksimal. B, meski begitu saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. Atau C, saya pasrah jika ada kendala. D, tak mungkin presentasi saya tidak lancar. Atau E, tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Nah, mana jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini? Di sini kita sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah poin yang tertinggi ada pada A, opsi A, yaitu saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkannya dengan maksimal. Kenapa? Karena di sini kita yakin bahwa hasilnya akan maksimal. Tetapi kita di sini tidak sombong terhadap diri sendiri dan tetap berusaha mempersiapkannya dengan baik. Kemudian opsi yang keempat itu ada pada poin yang keempat ada pada opsi B, yaitu meski begitu saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. Dan poin yang ketiga ada pada opsi E, tapi mungkin saja presentasi saya terganggu hal lain. Nah, pada opsi B dan E ini, di sini jawabannya kurang tepat karena di sini sikap kita pesimis akan hasil dari apa yang telah diusahakan.
Padahal kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Kemudian poin yang kedua ada pada opsi C. Saya pasrah jika ada kendala. Nah, di sini pilihannya tidak tepat karena kita seharusnya juga mempersiapkan apabila terjadi kendala. Jadi kalau ada kendala, kita harus mempersiapkannya juga. Seperti pertanyaan-pertanyaan dari peserta misalnya pada saat presentasi atau hal lainnya. Kemudian poin yang terendah itu ada opsi D, yaitu tak mungkin presentasi saya tidak lancar. Nah, di sini kita terkesan sombong karena bahwa kita mengatakan bahwasanya kita tidak akan gagal, nah begitu. Jadi ini terkesan sombong sehingga ini jawabannya kurang tepat. Maka skor yang tertinggi ada pada opsi A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkannya dengan maksimal. Kemudian contoh soal yang kedua, Andi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang? Tak ada yang tahu. Maka, nah di sini apakah jawabannya yang A? Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu. B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK. C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. D. Pemecatan banyaknya karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan. Atau E. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK. Di sini Andi itu adalah seorang karyawan yang rajin. Kemudian permasalahannya apa yang terjadi pada masa mendatang itu kita tidak tahu. Nah, maka di sini jawaban yang tepat adalah C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Kenapa? Karena di sini Andi berusaha bekerja dengan rajin. Meskipun tidak tahu ke depannya akan bagaimana, akan tetapi hal itu dapat menjadi tiket untuk menunjang karir Andi. Ini berkat kerja kerasnya, berkat rajinnya sebagai seorang karyawan. Kemudian opsi yang keempat itu E, harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK. Dan opsi yang ketiga B, skor yang ketiga B, mustahil karyawan serajin Andi kena PHK. Nah, untuk pilihan B dan E ini kurang tepat karena sebenarnya PHK itu tergantung dari kebijakan perusahaan atau aturan perusahaan tersebut. Kemudian skor yang kedua itu ada pada opsi A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu. Nah, di sini pada opsi A kurang tepat karena Andi terkesan pesimis. Padahal di sini Andi sudah berupaya atau dia adalah seorang karyawan yang rajin. Jadi tidak boleh bersikap pesimis. Sedangkan skor yang terendah yaitu D, pemecatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan. Nah, pada opsi D ini tidak ada hubungannya dengan soal. Jadi di sini kurang tepat jawabannya. Maka jawaban yang terbaik ada pada opsi C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Contoh soal yang ketiga, setelah mematangkan rencana, saya akan apakah A tetap masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil? B. Berhasil tidaknya terlepas dari pihak lain juga. C. Berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. D. Bagaimanapun caranya rencana harus berhasil. Atau E. Saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang.
Di sini kita sudah memetakan rencana. Nah, apa tindakan kita? Untuk soal yang ketiga, jawaban yang terbaik ada pada opsi C, yaitu berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. Nah, di sini jawabannya paling tepat karena kita sudah berusaha semaksimal dan kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian skor yang keempat ada pada opsi E, yaitu saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Jadi kita minta pendapat orang terlebih dahulu, pendapat orang lain. Kemudian skor yang ketiga ada pada opsi B, berhasil tidaknya terlepas dari pihak lain juga. Nah, di sini pada opsi B dan E, di sini jawabannya kurang tepat. Karena dalam konteks soal ini, kita sudah berusaha secara matang, sehingga pendapat orang lain mungkin tidak akan mempengaruhi apa yang sudah kita usahakan. Lalu, skor yang kedua ada pada opsi A, tetap masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. Nah, pada opsi A ini, kelihatan pesimis, padahal yang menentukan itu adalah Tuhan. Yang jelas kita berusaha saja terlebih dahulu. Dan masalah hasil itu sudah ada yang menentukan. Nah, begitu. Kemudian skor yang terendah itu ada pada opsi D, bagaimanapun caranya rencana harus berhasil. Nah, pada opsi D ini jawabannya tidak tepat karena kita over optimis, kelebihan optimis dan terkesan memaksakan hasil. Nah, ini tidak boleh. Maka untuk soal yang ketiga, di sini jawaban yang terbaik adalah C, berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. Sekian penjelasan materi kompetensi manajerial khususnya orientasi pada hasil. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.